Apa kabar semuanya? Saya berharap siapa saja yang mendengarkan podcast ini semuanya dalam keadaan mental sehat dan juga fisik yang sehat. Ya, agak sedikit rapuh juga nggak apa-apa sih, karena tak selamanya manusia dikuatkan dengan baunya sendiri. Kadang manusia juga butuh sayuran. Karena itu sifat lumrah. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Untuk pembahasan podcast kali ini, saya tidak mempersiapkan konsep atau reng-rengan, apalah itu namanya, karena ini spontanitas murni dari apa yang saya pikirkan sekarang. Ya, semoga kalian mendengar podcast ini dapat diberikan semangat lagi untuk melalui hari-hari berikutnya. Untuk yang sedang galau, semangat ya. Dan tanpa banyak bicara lagi, kita masuk ke podcast Basa-basi Pulau Kapuk. Dengan suara hati, kita menuju mimpi. Aneh ya, manusia. Dia tanpa alasan bisa jatuh cinta, dan dengan jatuh cinta dia sakit hati. Sungguh aneh itu menurut saya. Dia yang memutuskan untuk memilih satu hal, tapi dia tersakiti oleh hal tersebut. Ya mungkin banyak dari teman-teman atau dari kamu ya yang sekarang mungkin sedang patah hati, entah ada yang longgar dari hubungan atau mungkin saja baru putus, ada masalah di hubungannya, dan ada permasalahan dengan atasan yang membuat dipercaya. Mungkin kalian cocok untuk mendengarkan podcast kali ini. Hanya bukan untuk mengajari sih, tapi ya memberikan sebuah saran, memberikan sebuah semangat untuk kamu. Bukan berarti kamu lemah ya, karena setiap manusia itu juga lemah. Pasti, bukan pernah, pasti mengalami titik terendah di hidupnya. Kadang di bawah, kadang di tengah-tengah, dan kadang di atas. Untuk kamu yang sekarang ada di bawah, yang sedang berhati, masih banyak
untuk kalian ya, untuk kamu yang mungkin sedang patah hati, masih banyak yang masih mencintai kalian, yang menyemangati kalian, yang dengan tulus dan menghibur kalian meskipun itu sebuah candaan gurauan sederhana. Bisa jadi yang menghibur kalian itu memang mempunyai niat untuk menghilangkan sedihnya kalian. Jadi untuk kamu yang sekarang sedang sedih, yang sedang putus cintanya, atau sedang dalam masalah di hubungan asmara kalian, kuatkan diri dan hati kalian. Karena sesuatu yang diratapi dengan berlebihan itu nantinya ya juga tidak akan memberikan manfaat berlebih buat kalian. Mungkin hanya lebih menambah banyak lagi beban pikiran, dan akhir-akhirnya kalian jatuh sakit. Gak mau kan kamu sakit karena hal sepele yang belum tentu apa yang kamu pikirkan bermanfaat bagi kamu, atau dia yang kamu pikirkan belum tentu dia juga memikirkan kamu kan. Mulai sekarang lebih banyak mencintai diri sendirilah. Jangan terlalu memikirkan orang lain sih, karena menurut aku ya, karena orang lain pun belum tentu memikirkan kita, apalagi untuk kalian yang sedang putus hubungan asmaranya, yang baru-baru putus. Untuk yang baru putus, dikuatkan lagi deh hatinya, karena bukan kamu yang rugi, kamu yang diputuskan olehnya, kamu yang mencintai dengan tulus, menunggu waktunya dengan sabar, menghadapi egonya, dan sekarang kamu ditinggalkan begitu saja. Kalau menurut aku jangan terlalu dipikirkan, karena bukan kamu yang rugi, dia yang rugi. Dia kehilangan siapa yang benar-benar tulus mencintai dirinya, tanpa syarat, tanpa meminta imbalan apapun. Nah, kalau podcast ini agak berisik ya biasa, banyak abang jago. Kembali lagi ke pembahasan. Dari mana tadi kita? Ya, bukan kamu yang rugi, melainkan dia, karena dia yang kehilangan kamu yang dengan tulus mencintai tanpa memandang apapun, yang dengan sabarnya menerima setiap ego yang tidak bisa dinalar lagi,
yang dengan ikhlasnya menunggu waktunya, entah itu bermain game atau dengan berkumpulnya ia dengan temannya. Kamu gak rugi, tapi di sisi lain kamu juga tidak diuntungkan. Jadi jangan terlalu memikirkan hal yang tidak membuatmu untung. Itu aja sih. Dan mungkin kali ini hatimu dipatahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa apa yang kamu pilih memang bukan hal yang pantas untuk kamu. Kamu bisa dapat apa? Kamu bisa dapat lebih dari apa yang kamu miliki sekarang atau yang lepas kemarin. Kamu bisa dapat lebih. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kamu. Meskipun kamu berencana untuk dengannya selamanya, mempunyai angan-angan untuk lebih serius ke depannya, tapi kalau Tuhan mengerti bahwa ia bukan seseorang yang pantas buat kamu, pada akhirnya ia akan menghilang dengan sendirinya. Tapi jangan khawatir, karena Tuhan tidak begitu saja mengingatkan, lebih tepatnya mengingatkan hambanya tanpa memberikan solusi. Yang aku harap untuk kali ini, gak apa-apa deh kamu di bawah. Kalau kamu pengen nangis, lakukan saja, tapi jangan berketerusan, jangan berkelanjutan, karena itu akan berdampak buruk buat kamu. Bukan hanya di hati, tapi juga di pikiran. Nanti juga lanjut ke kesehatan kamu juga. Terus apa dia juga mau menolong kamu jika kamu sakit karena dia? Belum tentu ia sadar, karena ulahnya dia bisa melukai seseorang, bisa menyakiti orang. Belum tentu. Ada mungkin beberapa yang seperti itu, tapi kebanyakan jarang yang seperti itu. Pada akhirnya yang peduli dengan kamu sepenuhnya kembali lagi ke keluarga kamu saja. Ayah, ibu, kakak, adik, ya mereka yang dekat denganmu, dengan tulusnya mencintai kamu tanpa meminta syarat apapun dari kamu. Dan meskipun kamu berbuat salah, seorang ayah tidak akan pernah memberikan kata-kata berpisah untuk anaknya, karena itu tidak mungkin. Dan seorang ibu tidak mungkin memberikan kata-kata, aku lelah dengan sikapmu, kita putus saja. Sebagai ibu dan anak tidak mungkin. Mungkin mereka marah, wajar. Kamu mungkin mereka marah, itu wajar, karena mereka mungkin merasa lebih tahu apa yang kamu butuhkan, dan kamu berbeda pendapat dengan mereka. Untuk kali ini jangan deh terlalu memaksakan diri untuk mencintai orang lain.
Paksalah dirimu untuk mencintai dirimu sendiri, karena itulah yang paling penting. Bukan egois, tapi kamu juga berhak bahagia kan. Itu bukan sifat egois kalau menurut aku. Mementingkan kebahagiaan diri sendiri, tapi dalam tanda kutip tanpa merugikan orang lain loh ya, tanpa merugikan orang lain. Jadi kamu memenuhi hak asasi manusia yang wajib kamu dapat, hak yang harusnya kamu dapat. Itulah konsepnya di situ. Jadi mulai sekarang cintai diri sendiri. Dan untuk kalian yang bingung bagaimana cara mencintai diri sendiri, bisa kok dilakukan dengan cara sederhana. Coba deh kalian kumpul dengan teman-teman kalian, sahabat, kawan lama, keluarga. Coba warnai setiap pertemuan kalian, setiap pertemuanmu dengan mereka dengan canda dan ceria. Terus lakukan apa saja yang membuatmu senang, seperti berolahraga mungkin, atau untuk yang kalian perempuan, perawatan diri, entah itu dari rambut, wajah kalian, kuku, dan masih banyak lagi ya, tanpa saya sebutkan satu-satu. Karena mencintai diri sendiri itu susah, pada hakikatnya susah, karena kebanyakan orang tulus itu ya, kebanyakan orang tulus lebih mementingkan, lebih mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Bukan apa-apa, karena aku melihat sendiri dari temanku, dari sahabat-sahabatku, dan ya kalian tahulah. Dan contoh paling baik adalah dari ibu dan bapakmu. Untuk mereka bisa mencintai diri sendiri dan juga bisa mencintai orang lain, terutama anak, terutama orang yang mereka sayangi. Contoh mereka, jadikan mereka tauladan. Jadi stop buat kamu merasa sakit hati terlalu berlebihan, karena dampaknya sangat buruk buat kamu sendiri. Ayo, masih banyak orang yang ingin melihat senyum manismu dengan lesung pipi yang tertanam ketika senyummu terbit. Masih ada banyak orang yang menginginkan untuk melihat kembali senyum itu. Jadi tolong jangan bersedih lagi ya.
Anyway, coba deh kita ingat-ingat dulu, seberapa tulus kamu mencintai, seberapa ikhlas kamu menunggu waktunya, seberapa sabar, tulus, ikhlas, entah apapun itu, segala hal baik yang kamu berikan kepadanya. Coba ingat-ingat lagi. Sudah ingat kan? Dan sekarang coba lihat apa yang dia berikan. Sakit hati, bahagia, atau apa? Jika yang dia berikan itu bahagia, pastinya kamu tidak akan seperti ini. Pada kenyataannya kamu diberikan sakit hati kali ini. Lalu apakah pantas kamu yang memberi susu lalu dibalas oleh air tuba? Pantaskah? Tidak kan? Jadi dipikir-pikir lagi. Nggak ada untungnya terlalu memikirkan sesuatu yang tidak memikirkan kamu, karena pada akhirnya itu akan merugikan kamu sendiri. Dan buat kamu, ayo ya, dikuatkan lagi, baik dari hati, fisik, mental, pikiran, dikuatkan lagi, karena masih banyak yang ingin melihat kamu tersenyum. Untuk sekarang lebih baiknya mencintai diri sendiri sih. Apalagi untuk kalian yang masih muda, masih panjang perjalanan kalian. Terus berusaha, berikhtiar dan tawakal. Karena jika tentang jodoh, kamu tak perlu meragukannya lagi, karena jodoh adalah cerminan dirimu. Jika dirimu baik, ya jodohmu pasti akan baik. Dan kalau pada akhirnya kamu dipertemukan dengan yang tak selaras denganmu, ya untuk kelanjutannya ya tergantung apakah lebih kuat yang baik atau lebih kuat yang belum baik gitu. Dan aku yakin kok kamu baik, pasti kamu mendapatkan apa sesuatu yang lebih di hari ini. Jadi ayo dikuatkan lagi ya. Dan untuk sesuatu yang terlewat di masa lalu, ayo dimaafkan ya. Kamu baik kan? Pasti memaafkan sesuatu apa yang menyakiti kamu tanpa perlu membalas dendam kepadanya. Entah itu dari apapun usahamu untuk berbalas dendam, jangan deh ya. Aku yakin kok kamu orang baik, jadi nggak ada untungnya sih balas dendam, karena balas dendam terbaik adalah memaafkan. Dan
dibuat pelajaran saja yang kemarin, jangan terlalu dipikirkan. Dan dari sini sih aku berharap kamu kedepannya akan lebih baik lagi, dan aku berharap kedepannya jangan melampiaskan kesakitan kamu kepada orang lain ya, karena orang lain tidak tahu dosa apa yang ia buat. Tiba-tiba kamu melampiaskan semua kesalahan dari masa lalumu ke masa depanmu. Kasihan, siapa yang akan menemanimu ke depannya kalau kamu akan balas dendam dari masa lalumu, kamu balaskan dendammu ke masa depanmu, karena itu tidak baik. Dia yang tidak tahu apa salah dan dosanya dan datang ke kehidupanmu, dan kamu masih teringat luka yang diberikan oleh masa lalumu, lalu kamu membalaskan setiap luka itu kepada orang baru yang datang ke kehidupanmu. Itu sih bukan orang baik. Jadi yang pertama, pesanku, maafkan masa lalu ya. Terus apa tadi, jangan balas dendam kepada masa lalu, dan juga jangan balas dendam ke siapa orang yang akan datang ke kehidupanmu selanjutnya ya. Dan yang paling utama, cintai diri sendiri mulai sekarang. Dan mungkin sudah terlalu banyak apa yang kita bicarakan malam ini, terlalu panjang obrolan ini. Semoga saja pembicaraan kali ini, perbincangan kali ini memberikan ketenangan di hati, di pikiran, di fisik yang sudah lelah. Ya, semangat lagi para pejuang. Jadi dari sini saya akhiri podcast ini, basa-basi Pulau Paku, dengan suara hati menuju muara mimpi. Semoga mimpi indah, tidur yang pulas ya. Besok masih ada tantangan baru, jadi dikuatkan lagi semuanya mulai hari ini. Semangat ya. Dadah, aku pamit.